Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kamar rehat. Neng Yanti kembali lagi untuk membahas apa saja sih yang terjadi di tanggal 30 Juli 2024. Simak videonya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya agar channel ini terus berkembang dan agar Neng Yanti selalu semangat berikan info unik dan fakta terupdate yang terbaik kepada kalian tentunya. Kita masuk ke pembahasan kira-kira apa saja ya yang terjadi di tanggal 30 Juli 2024. Nomor 1. Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Sebelumnya pada 9 Maret 1961, malam, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin Gerakan Kepanduan Indonesia di Istana Negara. Presiden Soekarno dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak menyebutkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode serta aktivitas pendidikan harus diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut dengan Pramuka. Tentu saja keikhlasan para pandu di Indonesia melebur menjadi satu wadah ini menjadi penyemangat bagi kita semua sebagai generasi muda untuk tidak henti-hentinya mengabdi, berbakti tanpa batas, sebagai sumber daya manusia yang profesional dan proporsional di Gerakan Pramuka. Kita ketahui bahwa sejarah kepanduan di Indonesia diawali dengan adanya Javaan Pathfinder Organisasi, JPO, pada tahun 1916 dan Jong Indonesia Pathfinder Organisasi, JIPO, pada tahun 1923. Kemudian National Pathfinders, NP, National Indonesia Pathfinderij, NATIPIJ, Pandui Pemuda Sumatera, PPS, serta lahirnya Indonesia Pathfinder Organisasi, IPO, pada 1926. Pada 28 Desember 1945, lahir Organisasi Kepanduan Nasional Pandu Rakyat Indonesia. Diikuti pembentukan Persatuan Kepanduan Indonesia, Perkindo. Nomor 2. Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia, HUDATIP. Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia atau World Day Against Trafficking in Persons, HUDATIP, diperingati setiap tahun pada tanggal 30 Juli. Peringatan internasional ini bertujuan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, TPPO, sebagai kejahatan transnasional yang mengancam kehidupan manusia dan kemanusiaan. Sejarah Hari Anti Perdagangan Sedunia. Dilansir situs PBB, semenjak tahun 2003, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan atau United Nations Office on Drug and Crime, UNODC, telah mencatat sebanyak 225.000 kasus TPPO. Setelahnya, laporan kasus tersebut semakin bertambah banyak. Kemudian, pada 2006, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB atau The United Nations Economic and Social Council, ECOSOC, meminta kepada dunia untuk senantiasa membantu secara teknis kepada negara yang memiliki kasus TPPO. Bahkan saat itu, pemerintah Jepang menggelar koordinasi dan kolaborasi internasional dalam melawan TPPO. Beberapa organisasi yang hadir pada pertemuan itu yaitu International Labour Organization ILO, International Organization for Migration, IOM, United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, UN Women, United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, dan United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC. Mereka bersama-sama membentuk kelompok anti-TPPO. Pada Maret 2007, lahirlah kelompok yang bernama Kelompok Koordinasi Antar Lembaga Anti Perdagangan Manusia atau Interagency Coordination Group Against Human Trafficking, ICAT. Kemudian, pada 2010, Majelis Umum PBB membuat rencana memerangi TPPO dengan terciptanya Dana Perwalian Sukarela PBB. Pada 2013, Majelis Umum PBB membuat resolusi bernomor A-Res 68192 serta menetapkan 30 Juli merupakan Hari Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO, Sedunia atau Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia. Resolusi tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang situasi korban perdagangan, mengupayakan kemajuan korban dan melindungi hak-hak korban. 3. Hari Persahabatan Internasional. Dunia kita menghadapi banyak tantangan, krisis, dan kekuatan yang memecah belah, seperti kemiskinan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia,
di antara banyak lainnya yang merusak perdamaian, keamanan, pembangunan, dan keharmonisan sosial di antara masyarakat dunia. Untuk menghadapi krisis dan tantangan tersebut, akar penyebabnya harus ditangani dengan mempromosikan dan mempertahankan semangat solidaritas manusia bersama yang memiliki banyak bentuk. Yang paling sederhana adalah persahabatan. Melalui persahabatan, dengan mengumpulkan ikatan persahabatan dan mengembangkan ikatan kepercayaan yang kuat, kita dapat berkontribusi pada perubahan mendasar yang sangat dibutuhkan untuk mencapai stabilitas yang langgeng, menjalin jaring pengaman yang akan melindungi kita semua, dan membangkitkan semangat untuk dunia yang lebih baik, tempat semua orang bersatu demi kebaikan yang lebih besar. Latar belakang Hari Persahabatan Internasional dicanangkan pada tahun 2011 oleh Majelis Umum PBB dengan gagasan bahwa persahabatan antara masyarakat, negara, budaya, dan individu dapat mengilhami upaya perdamaian dan membangun jembatan antar masyarakat. Resolusi tersebut menekankan pada keterlibatan kaum muda sebagai pemimpin masa depan dalam kegiatan-kegiatan komunitas yang mencakup berbagai budaya dan mempromosikan pemahaman internasional serta rasa hormat terhadap keberagaman. Untuk memperingati Hari Persahabatan Internasional, PBB menghimbau pemerintah, organisasi internasional, dan kelompok masyarakat sipil untuk menyelenggarakan acara, kegiatan, dan inisiatif yang berkontribusi terhadap upaya masyarakat internasional dalam mendorong dialog antar peradaban, solidaritas, saling pengertian, dan rekonsiliasi. Hari Persahabatan Internasional merupakan inisiatif yang mengikuti usulan UNESCO yang mendefinisikan budaya damai sebagai seperangkat nilai, sikap, dan perilaku yang menolak kekerasan dan berupaya mencegah konflik dengan mengatasi akar penyebabnya dengan tujuan menyelesaikan masalah. Hari ini kemudian diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1997. 4. Hari Snorkeling Sedunia. Setiap tahun pada tanggal 30 Juli, DUNIS merayakan Hari Snorkeling Sedunia untuk memperingati kegiatan menarik yang memungkinkan orang untuk menjelajahi kehidupan bawah air. Peringatan ini merupakan momen untuk mengenang yaitu sejarah snorkeling dan pentingnya konservasi sumber daya laut yang luar biasa ini. Dan didasari pengajuan hak paten 1932 snorkeling tidak terlepas dari sejarah pengajuan hak paten. Pada tahun 1932, Joseph L. Belcher mengajukan permohonan paten untuk salah satu perangkat tabung pernapasan renang. Belcher adalah orang kedua yang mengajukan hak paten, setelah sebelumnya Barney B. Garden mengajukan permohonan serupa tahun 1929. Peringatan Hari Snorkeling Sedunia memiliki makna yang mendalam dalam menghargai keindahan dan keanekaragaman kehidupan laut. Selain itu, peringatan ini juga menjadi ajakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga sumber daya laut dan ekosistem bawah air. Melalui peringatan ini, diharapkan orang-orang dapat lebih peduli dan bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan laut untuk generasi masa depan. Hari Snorkeling Sedunia yang diperingati setiap tanggal 30 Juli adalah momen yang spesial untuk mengenang sejarah snorkeling dan menghargai keanekaragaman kehidupan laut. Aktivitas ini tidak hanya menawarkan hiburan dan kegembiraan, tetapi juga memperkuat kesadaran akan pentingnya pelestarian sumber daya laut yang penuh keindahan ini. Ada banyak yang terjadi di tanggal 30 Juli 2024. Kalian lebih pilih ikut merayakan hari apa saja? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Sekian pembahasan dari Neng Yanti. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman biar teman kalian sama-sama tahu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun sahabat, sahabat tak sabaran.